Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Sofia. Saya mahasiswi pendidikan bahasa Arab kelas B semester 2 dengan NIM 12120300056. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi sejarah peradaban Islam mengenai sejarah Islam di negara Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui, bahwasannya mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Nah, kemudian bagaimana sejarah masuknya Islam ke negara kita Indonesia ini? Nah, mengenai hal itu, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya adalah, yang pertama, ada teori India. Nah, menurut teori ini, agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Hal ini didasarkan pada batu nisan makam Raja Malik As-Saleh yang bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi yang memiliki persamaan bentuk dengan nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, India. Kemudian yang kedua ada teori Arab. Nah, menurut teori ini, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Hal ini didasarkan pada beberapa hal berikut. Hal pertama, yaitu pada abad ke-7 terdapat perkampungan Arab di pantai barat Sumatera dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal kedua yaitu kerajaan Samudra Pasai yang menganut madhab Syafi'i, di mana sebagaimana kita ketahui bahwasannya madhab Syafi'i ini berasal dari wilayah Mekah dan Madinah. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh Persia. Hal ini menitikberatkan tinjauannya kepada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Yang keempat, ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15. Hal ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina, seperti Masjid Agung Demak, kemudian Masjid Agung Kudus, masjid-masjid kuno yang dibangun oleh komunitas Cina di berbagai tempat sekitar abad 15 Masehi yang bernilai arsitektur Tiongkok. Nah, selanjutnya, adapun untuk strategi dakwah dalam menyebarkan Islam di Indonesia ini meliputi beberapa aspek atau beberapa jalur, diantaranya melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan juga kesenian atau budaya. Kemudian, terdapat tokoh-tokoh Islam yang masyhur dalam proses penyebaran Islam di Indonesia ini. Mereka biasanya kita kenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu terdiri dari 89 sunan. Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, selain itu, ada juga beberapa organisasi Islam yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia saat itu. Di antaranya ada organisasi Muhammadiyah, kemudian organisasi Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.